Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menyantet teman kerjanya karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dian. Selamat malam Mbak Dian. Malam. Apa yang mau diceritakan? Saya datang di sini karena pernah sih kerja satu kantor. Atasan aku itu ya mau pecat. Jadi waktu saat aku outing, aku ambil barangnya, terus aku santet kan, kubur baju sama ambil bajunya, terus aku bawa ke dukun. Terus sampai dukunnya kasih silet, paku, binatang aku bawa sampai di rumah aku kuburin. Sebentar, pelan-pelan Mbak Dian. Saya mau tanya ya, pertama ya. Ini Mbak Dian ada acara kantor, Iya, outing. Tapi ada atasannya yang waktu itu mau mecat Mbak Dian. iya, Maka di kesempatan outing itu diambil barang-barang pribadinya. iya bajunya. Apa aja bajunya? Bajunya Bajunya aja yang diambil. iya bajunya aja. Dibawa ke dukun. Ke dukun. Gunanya untuk apa? Iya aku kan kesal sama dia. Supaya dia Sakit-sakitan. sakit-sakitan. Lalu di tempat dukun itu ada ritual yang menggunakan apa tadi? Silet. Iya silet, paku, kendi sama binatang. Lalu setelah Aku, itu diapain benda-benda itu? Benda-benda itu aku bawa pulang ke rumah. Terus aku masukin baju, silet, paku, binatang aku kubur di depan rumah, di halaman rumah aku. Semenjak itu dia sakit terus, dan udah sakit terus dan kayak gimana ya, rasa bersalah. Terus aku juga dihantuin sama binatang-binatang itu. Kayak itu binatang gaib itu. Tapi nggak jadi dipecat kan? Dipecat sih waktu itu. Dipecat juga? Tetap dipecat juga karena aku kesal. Jadi aku ambil aja bajunya. Oke. Sekarang atasannya itu masih sakit? Sakit. Dan karena digangguin hal-hal atau binatang-binatang gaib itu, Iya. akhirnya muncul rasa bersalah. Rasa bersalah. Dan saya juga dihantuin juga sama tiba-tiba ada silet nih keluar. Silet keluar dari mana? Di kasur. Mohon maaf, siletnya ini keluar dari kasur kamu gitu? Iya, di bawah kasur sering Kalau ada. dihantuin sama binatang kayak apa sih? Kayak binatang-binatang kayak kadal. Muncul di mana? Ya muncul-muncul aja. Maksudnya ada wujudnya nyata atau dalam mimpi? Wujudnya kalau kita lihat tuh kayak nyata, tapi hilang. Pokoknya dihantuin terus kayak Datang gitu. ke sini makanya mau Makanya menghilangkan saya dengar ini gimana caranya bisa biar hilangin semua itu. Saya datang sini untuk minta bantu Kak Bayu, Kak Roy biar bisa bebas dari semua itu. Oke, mudah-mudahan nanti teman kami bisa membantu Anda ya Mbak Dian ya, supaya bisa benar-benar terlepas dari gangguan terornya ya, dan mudah-mudahan sih pengaruh guna-gunanya lepas dari teman kerjanya ya, atasannya. Kami akan ajak Mbak Dian untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dian mendiami nomor rumah 18 dengan tanggal lahir 2 November 1989. Sosok yang memiliki karakter pendendam dan penuh emosi. Entah kenapa saya merasakan sesuatu yang aneh di sini. Banyak sekali aura negatif yang terlihat di tubuh Dian. Saya melihat adanya dendam pribadi dari Dian kepada orang lain. Saat ini saya melihat ia tersesat di antara dua pilihan yang membuat ia sulit keluar dari kegelapan. Saya melihat sosok dia ada genderuwo di belakangnya dan terus menghantui hidupnya.
Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Dian, dengan tanggal lahir 2 bulan 11 1989 dan nomor rumah 18. Dian waktu itu hampir dipecat sama atasannya dan saat outing kantor mengambil barang-barang pribadi, baju dari atasannya untuk dibawa ke dukun. Iya. Untuk menyantet orangnya, ya atasannya tersebut. Saat ini atasannya sakit-sakitan, tapi Dian juga tetap dipecat dan sering diganggu oleh binatang-binatang gaib. Dan waktu itu menggunakan silet dan benda-benda lain dikubur di depan rumah, paku juga. Tapi ada silet yang sama yang dikubur itu yang muncul dari dalam kasurnya Mbak Dian ya, di tempat tidurnya Iya, lah. betul. Makanya malam ini datang ke menembus mata batin untuk menghilangkan semua teror-terornya. Iya. Gimana Roy? Ya, jadi Mbak Dian tuh memang diteror hantu yang berlebihan ya. Saya justru takut dengan karakter Mbak Dian. Saya membaca dalam vision saya. Sebentar. Ini kejadiannya udah lama belum Mbak Dian? Kejadiannya 2 tahun lalu. baru sih, belum begitu lama. Saya punya firasat buruk. Tahun yang tentang- lalu lah. Saya punya firasat buruk tentang Mbak Dian, tapi saya belum tahu apa ini yang akan terjadi. Tetapi panas dan saya merasakan adanya hawa makhluk halus yang datang. Akan datang gitu. Iya. Selain ingin lepas, Mbak Dian, jujur, motivasi Anda datang kemarin itu untuk apa sih? Selain ingin lepas. Kalau ya biar jadi yang lebih, ya kalau harus lepas itu biar lebih yang baik lagi, maksudnya nggak, ya jangan mendendam lagi sama orang-orang gitu. Itu ya berhak seperti itulah Kak. Makanya aku datang ke sini bantuin sama Mas Roy gitu. Dengar-dengar, ya udah datang ke sini. Saya mau nanya Mbak Dian, sorry Roy. Itu alasan pertama kali mau dipecat tuh kenapa sih? Karena buat kesalahan atau emang nggak ada alasannya? Alasannya itu ada urusan kerjaan. Ada urusan kerjaan Ada urusan yang kerjaan. mengecewakan, akhirnya perusahaan memutuskan lewat atasannya untuk dipecat. Iya betul. Kenapa harus sakit hati? Ya karena saya udah lama kerja di situ, udah belasan tahun di situ. Jadi ya, anggaplah dia nggak hargai aku gitu. Merasa nggak dihargai. Ya ngerasa nggak dihargai. Sakit hati mungkin. Jadi sakit hati. Ya, baik, saya mengerti sekali. Saya blank dan blur. I didn't see anything. Kenapa Roy? Tapi kamu merasakan ada sosok gaib yang datang? Ya, saya merasakan ketakutan yang luar biasa di diri saya. Tapi saya tidak tahu menjelaskan bagaimana perasaan saya ke kalian. Kita pelan-pelan dulu. Dia merasa ada binatang gaib. Apakah binatang gaib itu yang kamu rasa datang ke sini? Mungkin juga. Dari cara matanya memandang, saya merasa ini bukan manusia normal ya. Saya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang bikin saya takut sebenarnya. Apa itu Roy? Perubahan karakter. Perubahan karakter dari Si Mbak Dian. Kamu melihat udah ada perubahan atau kamu bisa merasakan nanti akan ada perubahan? Bukan. This is what I'm talking about. No. This is what I'm talking about. I told you. Ini perasaan aku nggak enak. Ini sebenarnya karakternya dia nih kayaknya. Dia kenapa harus marah dan gebrak meja Mbak Dian? Kayak ada yang ngedorong gitu. Ada sesuatu di belakang Mbak Dian. Kayak ada yang ngedorong dari
Jadi- rohnya kayak gak nahan. Jadi ada pocong dan makhluk-makhluk gaib di belakangnya banyak sekali dan ingin masuk ke Mbak Dian berganti-gantian dan penuh dengan amarah dan dendam. Saya baru this is the first time that I got like I feel insecure. Saya merasa tidak nyaman dan tidak tenang karena Kenapa adanya serem sih. itu memang sosok-sosok gaib itu yang bikin insecure, yang bikin gak nyaman? Iya. Sebenarnya sosok gaib memang saya nggak takut dengan sosok gaib ya. Tapi perubahan yang jadi gini, sosok gaib itu tidak bisa membunuh orang secara langsung. Sosok gaib itu mempengaruhi pikiran. Dengan pikirannya udah jadi bukan halusinasi lagi, udah jadi delusi, biasanya akan perubahan sifat dan perilaku. Nah, itu yang akan terjadi. Itu yang saya ramalkan di sini. Saya meramalkan akan terjadinya pertumpahan darah di Dian. Di sini Maksudnya dari diri dia sendiri, dia nyakitin diri, bisa nyakitin diri sendiri gitu. Bisa juga seperti itu. Bisa juga. bisa diri dia sendiri, bisa orang lain. Iya. Dan situ dendam dan sakit hati juga kan. Saya hanya bisa membantu menetralisir. Tapi kalau saya diserang sama Mbak Dian, saya mau buat apa? Karena saya tidak akan pernah menyerang wanita. Dia kena apa alasannya dia mau nyerang kamu? Ran? I don't know. I can feel something. Jujur, kamu gak suka saya? Iya, kan sok tahu nih Roy, So tahu. sok tahu So tahu. nggak suka. From the first I met this person, I feel like ngerasa gak nyaman aja sih. Tapi Roy mau ngebantu kamu loh Mbak Dian. Iya, cuman nggak suka. Kayak ada yang nyuruh, nggak suka. Ada yang apa? Ada yang nyuruh dan bikin dia ngerasa Nggak suka sama Padahal Kak saya Roy. udah mau lepas dari semua itu. Cuma ini untuk sekarang kayak nggak suka. Kalau kamu emang niat kamu mau ngelepas semuanya, kamu lawan semua rasa yang kamu rasa kayak sekarang ini. Bisa? Coba. Cuman saat Roy ngomong nggak suka. Oke, baik, saya akan diam. kamu kesini mau nantang ya sebenarnya? Tidak mau lepas. Hah? Mau ngelepas. Bener mau lepas? Soalnya ada paku juga, silet itu yang sering muncul di kasur, bawah kasur itu yang bikin gak nyaman. Di rumah suka muncul sendiri itu Dia silet. justru mau lepas dari pengaruh gangguan teror gaib itu kan? Iya. Mbak Dian tapi merasa puas nggak setelah atasannya teman kerjanya itu sakit sekarang? Puas banget. Cuman yang nggak lamanya kasihan juga saat udah bertahun-tahun, udah setahun lebih dia masih sakit dan ada barang yang hantuin saya, makhluk-makhluk yang hantuin saya ini yang bikin saya ya sedih juga sih, ya, Iya. nyesel. Ya itu yang saya mau tanya itu sebenarnya, datang ke sini karena menyesali perbuatannya, Menyesal perbuatannya. atau hanya ingin menghilangkan teror gaibnya? Menyesal perbuatan, terus menghilangkan teror gaib itu juga. Soalnya sering muncul silet di bawah kasur. Itu sering banget. Tapi ini gambarnya Kak Roy, lihat deh. Kak Bayu, Cewek-cewek. matanya. Iya, matanya bolong satu. Iya. Kayak Kenapa itu, Kak? kayak nggak ada matanya, kayak bola matanya copot gitu. Aduh, Terus dia gitu, yang satunya matanya agak-agak aneh lagi. kamu ngelihat ini di mana, Roy? Di dalam tubuh Mbak Dian dan di belakang tubuh Mbak Dian. Oh ini yang ngegerakin dia tadi melakukan. Dia jadi menggerakkan bola matanya,
menggerakkan pikirannya untuk tidak suka sama saya. Ya iyalah pastilah si Mbak Dian nggak suka sama saya, kan namanya juga negatif ke positif. Ya, tentu pasti ada pro dan kontra di situ. Bisa dihilangkan, Roy. Bisa dinetralisir. Dia masih bisa lepas dari pengaruh teror gaibnya. Coba deh, Hilda, kamu ke bawah tangga situ. Hilda. Tangga. Di bawah tangga, ngerasain energi. Sure. Kenapa ke situ ya? Aku yang melihat sesuatu berarti di situ. Kok? Kita lihat dia tuh. Gue gak akan nyuruh lo nyentuh dia lagi. Matanya, Kak. Gue gak akan membiarin ada sentuhan fisik. Kamu ngerasain sesuatu nggak di sini? Ngerasain kayak ada hawa apa ya? Aku lagi fokus ke dia, kayaknya dia dendam banget loh sama Kak Roy loh. Iya. Tapi aku nggak ngerti ada apa. No ya, I don't even know him. I mean her. I don't even know her. Gue nggak tahu siapa dia. Gitu loh. Dari jarak pandang segini saya baru tahu kalau dia itu jahat ternyata. Kalau itu sebelah dia kan ada lilin gitu ya, aku agak takut deh. Karena dari tadi dia dendam kesininya nih, kayak berasa dendam. Aku nggak tahu kenapa, kayak aku lihat dia kayak mau ngelakuin sesuatu. Ada yang mancing dia untuk kesini ya? Iya. Dian, kalau kamu pengen masuk, semua makhluk halus, silakan masuk. Saya izinkan. Oh. My God. Oke. Ini kerjaan kamu ya, Dian? Oke. Dia ya? Kamu Tadi tahu saya apa? bilang, saya mention, jadi kalau misalnya seluruh makhluk halus kamu datang, silakan datang, and then this happen. Jahat ya, Dian. Saya baru ngerasa dia itu ternyata beda sama luarnya. Boleh jujur nggak, saya ngerasa nggak betah dengan partisipannya ini. Dia kayak diem tapi nyerang ya? Tapi aku lihat tangannya deh. Iya begini. Aku kayak berasa sebenarnya sih dari diri dia nih, dia mau ngelawan Kak. Cuman kayaknya nggak bisa gitu loh, mungkin. Iya gak sih? Kamu membawa sesuatu kah, Mbak Dian? Iya, Kamu membawa sesuatu kah? iya, silet. Silet? Iya, Aduh. Yang dia kubur nih. Ini Sama ya? silet, kalau saya suruh kamu ambil, ini akan membahayakan nggak buat saya dan Hilda dan Bayu? mudah-mudahan tidak. Tapi Kak Roy harus bantuin saya keluarin itu. Saya nggak bisa bantuin kamu karena saya bukan Tuhan atau dewa atau apapun. Saya hanya bisa jadi jembatan penghubung aja. Saya nggak bisa bantuin terlalu ekstrim. Jadi maksudnya Roy, semuanya ini tergantung di Mbak Dian sendiri. Tapi kayaknya kalau dia suruh ngambil silet, kayaknya jangan deh Kak. Aku ngeri, soalnya yang aku rasain Kak, dia ini mandangnya ke Kak Roy kayak punya dendam apa. Aku nggak ngerti dia ada masalah apa ke Kak Roy. Itu yang aku dari tadi lihat. Firasat aku jelek banget. Belum pernah aku merasakan. Aku nggak takut setan karena aku bolak-balik. Aku nggak pernah takut hantu. Tapi aku takut dengan psikopat. Psycho. Tapi kita tahu dari mana kalau ceritanya real, kalau dia nggak bawa benda-benda yang bisa ngebuktiin cerita dia gitu. Jangan mendekat. Jangan dekat. Dia ambil aja deh, ya. Ya. Dia ambil aja ya, Roy. Dan iya, diambil aja deh. Silakan, Mbak Dian.
Iya. Ambil barang-barangnya yang mau ditunjukin ke kita semua. Silakan diambil. Allahu Akbar. Itu apa, Roy? Oke. Bentrokan energi lagi. Masih ada bentrokan lagi. Ya udah, gue kayak nggak sanggup deh. Gue pusing banget sumpah. Apa? Ini begitu. Kayaknya Boleh gua- minta air gak buat ini? Iya, minta dong, tolong. Buat Roy. Thank you. Sabar Thank you, ya, thank Roy. you. Hah? Maksudnya Kak Bayu pun sabar-sabar. sinian deh duduknya. Sabar-sabarin. Disabar-sabarin. Ngadepin yang ini. Siap, baik. Oke. Terus sejak kamu gambar ini, jadi Iya. ada yang macem-macem nih. Iya, saya nggak tahu ya, entah itu saya salah apa, tapi dia tuh mulai meneror kita semua kan. Tugas kita kan jagain semua orang di sini. Nah, Mbak Dian ini bencinya sama saya. Itu nggak sukanya sama saya nih, nggak tahu, saya juga bingung. Nah, dia insecure nih. Aku insecure nih, nggak tahu kenapa dia jadi kayak begitu, liatin. The way she look at me like, wow. Kayak dia cara liatnya ke aku tuh kayak, gue bunuh loh, I will kill you. Gitu Ini kayak. pengaruhnya nih, ibarat- atau di dirinya dia sendiri? Saya sih berpositif thinking ya, ini pengaruhnya dia gitu. Tapi kalau misalnya dia yang bisa gerakin dan dia melakukan juga, itu Iya. lebih parah. Silakan, apapun lah yang kamu Serem juga ya, inginkan. kalau dia digerakin tapi dia nggak bisa lawan, dia bisa ngelakuin macam-macam gitu. Jadi tunjukin Mbak Dian apa yang dibawa, kasih tahu kita Saya takut taruh di meja. silat deh, tajem itu. Kak Bayu ini yakin. Ini kita coba Aku ya, sih kita nggak jagain. yakin, Bay. Kita coba Ini. jagain, itu ada paku, ada silet. Oke. Oke, cukup ditaruh Ditaruh aja. aja. Kita bisa lihat. Kadal. Oke. Roy, kadalnya kesini loh. Apaan sih? Kadal. Itu apaan sih?